sukses. Hidup semester 5. Hidup Burhana. Well. Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Rasulullah dilempari batu oleh penduduk Taif. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ke Taif bersama Zaid bin Harithah. Ini merupakan kali pertama beliau berdakwah keluar kota Mekah. Nabi berharap banyak dari penduduk Taif yang mau masuk Islam. Namun siapa sangka bahwa penduduk Taif malah mengusir dan melempari beliau dengan batu. Perlakuan kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad semakin menjadi-jadi pasca wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Mereka bahkan tidak segan mengusir Nabi dari negerinya sendiri. Dalam situasi dan kondisi Rasulullah sekarang muncul sebuah ide untuk melakukan dakwah keluar kota Mekah, tepatnya pada bulan Syawal tahun ke-10 kenabian. Suatu pagi Rasulullah dan Zaid sedang bersiap untuk perjalanan ke Taif. Zaid yang menyiapkan bekal perjalanan sambil dengan nada cemas. Ya Rasulullah, perjalanan ke Taif sangatlah berbahaya. Kita harus menempuh 60 mil jauhnya, melintasi gurun, bahkan pegunungan yang sangat tinggi. Dan kabar yang saya dengar, penduduk Taif sangatlah berbahaya. Wahai Zaid, setelah kepergian Abu Thalib dan Khadijah, dakwah di Mekah semakin berat. Hati-hati telah mengeras, telinga-telinga telah tertutup. Allah telah menunjuk Taif di dalam mimpiku. Tapi, bagaimana jika mereka menolak kita seperti penduduk Mekah ya Rasulullah? Zaid, Allah tidak akan membiarkan hambanya sia-sia. Siapkan bekal secukupnya, kita berangkat sebelum matahari tinggi. Baik ya Rasulullah, saya akan segera siapkan. Dan berangkatlah Rasulullah ke Taif berdua dengan Zaid. Perjalanan ke Taif memakan waktu beberapa hari. Terik matahari yang membakar dan medan yang sulit tidak menyurutkan tekad Rasulullah untuk menyampaikan risalah Islam. Rasulullah, bolehkah kita istirahat sejenak? Matahari sudah cukup terik hari ini. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku dengan kelemahanku, dikitnya kemampuanku. Engkau adalah Maha Pengasih dari segala yang pengasih. Setelah perjalanan yang melelahkan, Rasulullah dan Zaid tiba di Taif. Selayaknya tamu yang baru datang ke negeri orang, Rasulullah menemui para pemimpin Taif terlebih dahulu. Mereka adalah Abdu Yalail, Mas'ud, dan Habib. Nabi Muhammad SAW berbincang dengan para pemimpin Taif sembari menyisipkan misi dakwah Islam. Nabi menjelaskan dengan santun agar mereka tidak tersinggung dengan ajaran baru yang beliau bawa. Ya Rasulullah, perkampungan Taif sudah dekat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita akan segera memasuki kota Taif. Baik ya Rasulullah. Assalamualaikum. Ngapain kamu ke sini Muhammad? Aku datang ke sini untuk mengajak kalian beriman kepada Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Mari kita bersama-sama menegakkan kebenaran dan menghentikan kezaliman. Anta Bahlul, apakah tidak ada orang lain selain engkau yang diutus oleh Allah? Apakah tidak ada orang yang lebih baik darimu? Jika engkau benar-benar utusan Allah, maka derajatmu terlalu tinggi untuk berbicara dengan kami. Sudahlah, tak perlu kau teruskan ceritamu Muhammad. Kami tidak akan mempercayaimu. Hai Muhammad, dan jika engkau berdusta, maka kami tidak pantas berbicara denganmu. Pergilah daripada kami. Jika demikian keputusan yang kalian buat, maka rahasiakanlah berita tentang diri.
Para penduduk, dia mau merusak ajaran kita. Usir dia. Pergi kamu, pergi sana. Cepat. Kau usir dia. Nyah dari kota kami. Pergi kamu. Pergi. Setelah pengusiran yang menyakitkan, Rasulullah dan Zaid menemukan tempat berteduh di sebuah kebun anggur milik dua bersaudara dari Mekah, yaitu Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah. Rasulullah yang sedang duduk bersandar pada dinding kebun dengan keadaan yang luka-luka. Utbah dan Syaibah melihat Nabi Muhammad dari kejauhan yang sedang berdoa. Tiba-tiba hati mereka tersentuh. Kemudian salah satu dari mereka memanggil pelayannya. علي وتمادى كاد أن يجعلني الليل سوادا يا حبيبي. Wahai Adas, Ya Tuhan. ambillah anggur ini, lalu engkau berikan kepada kedua orang itu. Baik Tuhan. Ini untukmu. Aku melihat apa yang mereka lakukan kepadamu. Ambillah. Bismillah. Terima kasih atas kebaikanmu. Aku belum pernah mendengar kalimat seperti itu. Ternyata kalian bukan penduduk di kota ini. Dari mana asalmu dan apa agamamu, wahai saudara? Aku seorang Nasrani dari penduduk Minawi. Aku pernah mendengar tentang negeri asalmu. Di sana ada laki-laki soleh yang bernama Yunus bin Matta. Apa yang kalian ketahui tentang Yunus bin Matta? Sangat jarang orang mengetahui tentang ini. Dia adalah saudaraku. Dia seorang nabi. Begitupun juga dengan seorang nabi. Mendengar hal itu, Adas menampakkan rasa hormatnya kepada Nabi Muhammad SAW dengan mencium kedua tangan beliau. Sementara itu, kedua majikan Adas, Utbah dan Syaibah, kesal melihat perlakuan Adas terhadap orang asing. Lihatlah wahai saudaraku, yang dia lakukan telah memalukan kita. Wahai Adas, apa yang telah engkau lakukan? Sungguh engkau telah memalukan kami. Wahai tuanku, tiada seorang pun yang lebih baik di dunia ini daripada Muhammad. Ia telah memberiku informasi yang hanya diketahui oleh Nabi. Memangnya agamamu sama dengan mereka? Untuk apa engkau peduli dengannya? Tidak. Aku seorang Nasrani dan Muhammad pemeluk Islam yang taat. Celakalah mereka. Menyaksikan Adas yang tidak beranjak dari tempatnya terjatuh, Nabi Muhammad hanya bisa pasrah. Setelah keadaan aman, Nabi Muhammad berjalan menuju ke arah Mekah. Di tengah perjalanan saat pulang menuju ke Mekah, Rasulullah didatangi oleh dua malaikat, yaitu malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung, di tempat yang bernama Qarnul Manazil. Ya Muhammad, Allah telah mendengar perkataan kaummu dan penolakan mereka terhadapmu. Allah telah mengutus malaikat gunung, dia akan melakukan apapun yang kau perintahkan. Wahai Muhammad, jika engkau menghendaki, maka aku akan timpakan gunung-gunung kepada malaikat Taif. Tidak. Aku berharap akan keluar dari tulang sulbi mereka, generasi yang tidak akan pernah menyekutukan Allah semata. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku. Sungguhnya mereka belum mengetahui. Ya Rasulullah, mereka telah menyakitimu sedemikian rupa. Kenapa engkau masih melakukan kebaikan untuk mereka? Wahai Zaid, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Mereka belum mengetahui. Mari kita kembali ke kota Mekah. Baik ya Rasulullah, mari kita kembali ke kota Mekah.
Demikianlah perjuangan Rasulullah di Taif, sebuah kisah yang menunjukkan kesabaran dan kasih sayang yang tak terbatas. Penolakan yang menyakitkan dibalas dengan doa kebaikan. Pengusiran yang kejam dibalas dengan harapan hidayah. Inilah teladan akhlak yang paling sempurna dari manusia yang diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam.